Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Rizky Triandini dengan NIM 041. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset usaha tani padi dengan studi kasus Kecamatan Galis di Kabupaten Pamekasan. Pada daftar isi di sini kita berfokus pada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada pembahasan, dan yang ketiga ada penutup. Padi atau yang biasa dikenal dengan nama latin Oryza sativa merupakan salah satu tanaman pangan yang berperan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan global, terkhusus bagi wilayah Asia sendiri. Padi menjadi sumber karbohidrat utama bagi mayoritas populasi di dunia. Selain itu, padi memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, terutama pada daerah pedesaan yang menjadi tempat petani padi tinggal. Kesejahteraan petani dan keseimbangan ekonomi dari suatu negara seringkali berkaitan erat dengan hasil panen padinya. Tak heran apabila padi tidak hanya dijadikan sebagai tanaman pangan, akan tetapi juga menjadi simbol bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dunia. Meskipun memiliki peranan penting, budidaya padi memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam aspek pengelolaan sumber daya alam, di mana kebutuhan airnya sangat besar dalam usaha tani padi ini, seringkali menjadi konflik di daerah yang mengalami krisis air. Selain itu juga, penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam budidaya padi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap sisi negatifnya bagi lingkungan. Terlebih lagi, berbahaya untuk kesehatan manusianya sendiri. Merupakan satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, di mana padi ini merupakan salah satu komoditas pangan yang dibudidayakan di mayoritas wilayah Indonesia. Hal ini tak heran karena beras menjadi sumber makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Banyak petani yang memilih untuk membudidayakan padi karena lokasi daerahnya yang dirasa cocok dan mendukung untuk pertumbuhan komoditas padi. Salah satu lokasi di Madura yang membudidayakan padi yakni ada di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Lokasi ini menarik perhatian saya untuk melakukan mini riset karena lokasinya yang dekat dengan permukiman rumah saya. Selain itu juga di lokasi ini saat ini sedang melakukan penanaman padi. Di situ saya bertemu langsung dengan salah satu petani dengan nama Ibu Sri. Untuk identitas lengkap dari Ibu Sri sendiri, nama lengkapnya yaitu Sri Herliati dengan usia 48 tahun dan alamat rumahnya yaitu ada di Jalan Raya Galis, Pamekasan. Dengan pendidikan terakhirnya SD dan statusnya setelah berkeluarga. Pekerjaannya yaitu sebagai petani dan ibu rumah tangga. Kepemilikan lahan itu milik pribadi dengan luas lahannya sekitar 3.000 meter persegi dan komoditas yang biasanya dibudidayakan itu ada dua, yakni padi dan tembakau. Namun pada mini riset kali ini saya berfokus pada usaha tani padinya. Identifikasi permasalahan Tritunggal usaha tani yang pertama itu dari aspek petani. Rata-rata petaninya sudah tua sehingga kekurangan tenaga kerja karena staminanya pun sudah menurun. Yang kedua itu ada kesulitan dalam aspek modal karena terkadang modalnya tuh kena pakai untuk kebutuhan lain menurut Ibu Sri. Jadi untuk memenuhi modal harus berhutang. Yang ketiga tuh kurangnya pengetahuan petani dalam penggunaan teknologi seperti alat panen misalnya. Pada aspek lahan, yang pertama itu ada permasalahan konversi lahan pertanian. Sebelumnya, lahan yang dimiliki Ibu Sri ini memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi. Tetapi karena adanya alih fungsi lahan yang dibeli oleh seseorang untuk dibangun menjadi gudang rokok, alhasil lahan pertanian milik Bu Sri ini sisa 3.000 meter persegi. Permasalahan yang kedua yaitu terjadinya erosi pada tanah pertanian. Yang ketiga itu terjadinya degradasi lahan pertanian. Dari aspek komoditas, permasalahan yang pertama itu terjadinya serangan hama dan penyakit pada tanaman padi, dan yang kedua itu ada terjadinya fluktuasi harga penjualan komoditas padi. Sehingga dari permasalahan yang terjadi di atas diciptakanlah sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama dari aspek petani dapat diselesaikan dengan menciptakan regenerasi petani muda dengan bantuan program pemerintah untuk memberikan perhatian khusus berupa dukungan kepada generasi muda. Dukungan ini dapat berupa fasilitas dalam pendirian manajemen usaha tani. Yang kedua, pemerintah dapat memberikan bantuan permodalan kepada para petani. Yang ketiga, dapat memberikan penyuluhan kepada petani agar dapat beradaptasi dengan menggunakan teknologi modern yang diterapkan saat ini.
Solusi permasalahan dari lahan dapat diatasi dengan melakukan perlindungan lahan pertanian dengan pemerintah memberikan penetapan kawasan konversi lahan dan kebijakan perlindungan untuk lahan pertanian. Yang kedua, memperbaiki sistem drainase. Hal ini bertujuan untuk agar saat hujan melanda tidak banyak tanah yang tergerus oleh air. Yang ketiga, dapat diatasi dengan menerapkan penggunaan pupuk organik dan melakukan rotasi tanaman. Rotasi tanaman di sini ialah dengan melakukan penanaman komoditas yang tidak hanya berpacu pada satu komoditas saja. Solusi dari permasalahan komoditas yang pertama yakni mengantisipasi terjadinya serangan hama dengan melakukan pengendalian biologis. Pengendalian biologis di sini yakni dengan menggunakan musuh alami dari hama padi sendiri. Selain itu dapat didukung dengan menggunakan pestisida, namun harus sesuai dengan dosisnya. Yang kedua yakni dapat diatasi dengan menyimpan hasil panen dengan menerapkan penanganan pasca panen yang tepat. Hal ini menjadi solusi ketika panen raya yang dimana harganya itu masih murah, kita dapat menyimpannya terlebih dahulu untuk kemudian dijual ketika harga berasnya kembali stabil. Kita lanjut pada bab pembahasan. Yang pertama ada klasifikasi usaha tani. Klasifikasi usaha tani dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan corak atau sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan polanya. Berdasarkan bentuknya, usaha tani padi milik Bu Sri ini merupakan usaha tani padi kooperatif karena beberapa proses dalam kegiatan budidayanya dilakukan sendiri oleh Bu Sri dan suami. Tetapi terdapat pula pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan kerabatnya, contohnya ketika proses pemanenan. Berdasarkan corak atau sifatnya merupakan usaha tani komersil. Hal ini karena hasil panennya itu dijual kepada tengkulak langganan miliknya. Berdasarkan polanya merupakan pola monokultur. Hal ini karena beliau hanya menggunakan satu komoditas saja dalam fase satu kali periode tanam. Faktor-faktor atau input produksi. Faktor atau input produksi ada 4. Yang pertama faktor alam, yang kedua ada faktor tenaga kerja, yang ketiga ada faktor modal, dan yang keempat ada faktor manajemen. Pembahasan pertama yakni kita fokus pada faktor alam. Faktor alam di sini ada 4, yakni iklim yang sesuai seperti suhu dan curah hujannya yang tepat untuk pertumbuhan komoditas padi. Yang kedua itu topografi yang datar atau sedikit miring. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengairan. Yang ketiga ada kondisi tanah yang subur dan kaya akan unsur hara yang dibutuhkan oleh komoditas padi. Yang keempat, pasokan air yang memadai untuk kebutuhan irigasi atau pengairan sawah. Untuk faktor tenaga kerja di sini ada 2. Yang pertama itu tenaga kerja manusia yang bersumber dari tenaga kerja keluarga dengan jumlah 4 orang. Yang kedua itu tenaga kerja mesin yang digunakan pada saat proses pemanenan, yaitu alat perontok padi. Untuk faktor modal, modal yang digunakan berasal dari petani pribadi. Modal ini digunakan dalam pengadaan benih, pembelian pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian lainnya. Yang terakhir ada faktor manajemen, di mana perencanaan waktu tanam pada usaha tani padi milik Bu Sri ini dimulai dari bulan Januari awal hingga pertengahan bulan April. Yang kedua, untuk varietas yang digunakan oleh Bu Sri sendiri yakni varietas Ciherang dengan sistem pengendalian hama yang diterapkan yakni dengan menggunakan musuh alami. Selain itu juga menggunakan pestisida saat tanaman padi tersebut terserang oleh hama. Yang keempat, Bu Sri rutin melakukan pemantauan ke lahan miliknya untuk memastikan kondisi padinya itu baik-baik saja. Yang selanjutnya analisis biaya. Pertama adalah biaya tetap. Biaya tetapnya terdiri dari cangkul, pompa air, selang irigasi, sabit panen, perontok padi yang kebetulan Ibu Sri membelinya bekas, alas penjemur padi, dan juga alat untuk menjemur padi. Dengan total keseluruhan biaya tetapnya sebesar Rp4.685.000 dan total biaya penyusutannya Rp56.300. Untuk biaya variabel terdiri dari benih padi dengan jumlah 7,5 kg, pupuk urea dengan kebutuhan 30 kg, pupuk SP36 dengan kebutuhan 30 kg, begitu pula dengan pupuk ZA, pupuk NPK Kencana yang juga kebutuhannya 30 kg, dan juga pestisida dengan kebutuhan 1 liter. Dan total biaya variabelnya sebesar Rp1.496.800.000.
dari komponen biaya tetap dan biaya variabel sebelumnya, maka didapatkan hasil biaya totalnya sebesar Rp6.181.800. Yang selanjutnya penerimaan kotor, di mana penerimaan kotor ini didapatkan dari harga satuan output dikalikan dengan output usaha taninya. Diketahui harga satuan output dari padi milik Bu Sri ini sebesar Rp5.500 dengan output usaha taninya dalam sekali panen itu 1.500 kg, maka didapatkan hasil Rp8.250.000. Maka dapat disimpulkan penerimaan kotor petani dalam kurun waktu satu kali panen sebesar Rp8.250.000. Yang selanjutnya ada pendapatan atau biasa disebut dengan keuntungan kotor. Keuntungan kotor sendiri dapat dihasilkan dari penerimaan kotor dikurangi dengan total biaya. Diketahui penerimaan kotornya sebesar Rp8.250.000 dikurangi dengan total biayanya sebesar Rp6.181.800, maka didapatkan hasil sebesar Rp2.068.200. Maka keuntungan kotor petani dalam kurun waktu satu kali panen sebesar Rp2.068.200. Biaya implisit merupakan taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh petani. Pada usaha tani milik Bu Sri ini yang termasuk dalam komponen biaya implisitnya ada dua. Yang pertama, tenaga kerja dalam keluarga dan juga tarif lahan milik pribadi. Tenaga kerja dalam keluarga Ibu Sri ini terdiri dari 4 orang, maka 4 orang dikalikan dengan bayarannya sebesar 100.000, maka hasilnya Rp400.000. Dan yang kedua tuh untuk tarif lahan pribadinya seluas 3.000 meter persegi ini sebesar Rp1.200.000. Maka total biaya implisitnya yaitu tenaga kerja dalam keluarga ditambahkan dengan tarif lahan pribadi, di mana Rp400.000 ditambah Rp1.200.000 maka sama dengan Rp1.600.000. Untuk komponen biaya eksplisit terdiri dari biaya benih, pupuk urea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK Kencana, dan pestisida. Total biaya eksplisitnya sebesar Rp1.496.800. Biaya tetap rata-rata didapatkan dari biaya tetap dibagi dengan kuantitas outputnya. Biaya tetapnya di sini Rp4.685.000 dibagi dengan 1.500 kg, maka didapatkan hasil 3.123 per kilogramnya. Maka biaya tetap rata-rata dari usaha tani padi ini yaitu 3.123 per kilogram. Yang kedua ada biaya variabel rata-rata, di mana rumusnya yaitu biaya variabel dibagi dengan kuantitas output. Untuk biaya variabelnya di sini sebesar Rp1.496.800 dibagi dengan kuantitas outputnya 1.500 kg, maka didapatkan hasil 997,86 per kilogramnya. Maka biaya variabel rata-rata dari usaha tani padi ini yaitu sebesar 997,86 per kilogram. Yang ketiga ada biaya total rata-rata dengan rumus biaya total dibagi dengan kuantitas outputnya, di mana biaya total di sini sebesar Rp6.181.800 dibagi dengan 1.500 kg, maka didapatkan hasil 4.121,2 per kilogramnya. Maka biaya total rata-rata dari usaha tani padi ini yaitu sebesar 4.121,2 per kilogram. Untuk mencari besaran keuntungan bersih yang didapatkan, maka dengan menggunakan rumus keuntungan kotor dikurangi biaya implisitnya, di mana keuntungan kotornya sebesar Rp2.068.200 dikurangi Rp1.600.000. Didapatkan hasil Rp468.200. Maka keuntungan bersih yang diterima oleh Bu Sri sebesar Rp468.200. Yang terakhir ada perhitungan RC rasio yang didapatkan dari total penerimaan dibagi dengan total biaya. Total penerimaannya di sini diketahui Rp8.250.000 dibagi dengan total biayanya Rp6.181.800. Maka didapatkan nilai RC rasionya adalah 1,33, yang berarti kan RC rasio lebih dari 1.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengeluaran biaya Rp1.000, maka akan diperoleh penerimaan sebesar Rp1.300. Artinya, usaha tani padi milik Bu Sri di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan ini layak untuk diusahakan. Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha tani padi milik Ibu Sri ini yang berlokasi di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan layak untuk dikembangkan karena memiliki nilai RC rasio sebesar 1,33 yang berarti lebih dari 1. Namun, apabila dilihat dari permasalahan-permasalahannya, usaha tani ini masih perlu untuk diberikan kembali penyuluhan terkait aspek petani, lahan, dan komoditasnya. Selain itu, dari segi teknologi yang digunakan, usaha tani ini masih tergolong kurang dalam penerapan teknologi modern saat ini. Hal ini tak lain dikarenakan keterbatasan aspek permodalan. Dengan begitu, setidaknya pemerintah dapat memperhatikan kembali terkait bantuan peralatan pertanian agar subsidinya bisa merata ke seluruh daerah. Sedikit saran untuk usaha tani milik Bu Sri ini agar setidaknya dapat mengikuti kegiatan penyuluhan di daerah setempat. Selain itu, sangat disarankan juga untuk bergabung dengan program subsidi pemerintah seperti penggunaan pupuk subsidi misalnya. Hal ini tentu akan sangat membantu untuk menekan biaya input produksi nantinya.